Itu jelas ya, paling tidak perbuatan tercela itu tidak bisa menghindar dari itu. Maka kemudian ada kesempatan untuk tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Jadi sobat era sekalian, dalam konteks ini kita harus pahami bahwa memang ada celah untuk menjadikan dia tidak bisa dilantik. Kalau jalan administratif, apakah KPU punya keberanian? Jalan semi hukum, apakah Bawaslu punya keberanian? Ya, secara mereka didikte terus-menerus. Jalan politik oleh MPR barangkali ada bisa dilakukan, atau jalan hukum oleh Mahkamah Konstitusi juga bisa dilakukan. Jadi dua jalan ini lebih punya probabilitas, ya, punya posibilitas dibandingkan jalan administratif KPU dan jalan semi hukum Bawaslu. Saya membutuhkan live dengan isu ini ya. Soal isu yaitu menghadang pelantikan Gibran Rakabuming Raka dengan memanfaatkan undang-undang pemilu sebagaimana yang mungkin sudah dibicarakan oleh beberapa pakar hukum tata negara. Saya baru baca pasalnya dan saya ingin mengatakan make sense, masuk akal kalau seandainya ada upaya untuk memakzulkan Gibran dengan menggunakan pasal tersebut. Kenapa saya katakan masuk akal? Ya, nanti kita akan baca alasannya ya. Jadi saudara sekalian ya, saya ingin mengatakan begini. Masuk akal alasannya kalau kemudian Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dengan menggunakan undang-undang pemilu. Pasal berapa yang bisa digunakan? Ya, saya melihat ternyata teman-teman hukum tata negara yang saya dengar Ferry Amsari menggunakan pasal 169 ya, kemudian huruf E dan huruf J ya. Jadi kalau huruf E itu karena sedikit saya mampu membacanya ya dengan kacamata hitam ini. Huruf E itu mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kemudian J, tidak pernah melakukan perbuatan tercelah. Sahabat daerah sekalian, kita harus bedakan ya calon presiden dengan presiden terpilih ya. Kalau presiden itu sudah terpilih dan dilantik, maka urusannya adalah impeachment ya. Dan impeachment itu berdasarkan konstitusi 3 saja alasannya. 1, warga negara Indonesia syaratnya dan tidak pernah menjadi warga negara lain karena kehendaknya sendiri. Kemudian mampu secara jasmani dan rohani ya sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan tidak pernah mengkhianati negara. Nah, itu persyaratan sobat era sekalian untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Dan kalau sudah dilantik maka urusannya adalah urusan persyaratan konstitusional. Tapi sebelum dilantik maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah persyaratan yang tercantum di dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 2017, terutama pasal 169. Nah, pasal 169 huruf E itu mengatakan soal mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana disinggung di dalam konstitusi, tetapi ada juga klausul yang mengatakan syarat lainnya adalah bebas dari penyalahgunaan narkotika. Lalu huruf J ya sobat era sekalian menyatakan bahwa presiden tidak atau wakil presiden tidak melakukan perbuatan tercelah. Ya, bahasanya tidak pernah melakukan perbuatan tercela. And then the question is ya, apakah Gibran Rakabuming Raka melakukan perbuatan tercelah? Apakah Gibran Rakabuming Raka masih mampu secara rohani? Apakah Gibran Rakabuming Raka tidak pernah melakukan penyalahgunaan narkotika sebagaimana bebas dari penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 pasal 169. Coba kita lihat pasal ini apakah penjelasannya cukup jelas atau ada penjelasan yang lain. Coba kita lihat dulu ya sedikit-sedikit. Entah ada apa enggak penjelasannya. Oh ini ada ya. Coba kita lihat penjelasan pasal 169. Nah pasal 169 tersebut sobat era sekalian
sepertinya saya yakin tidak memiliki penjelasan lebih lanjut ya untuk huruf E dan huruf J-nya ya. Untuk huruf E dan J-nya. Kalau untuk huruf lain mungkin ada penjelasannya ya. Pasal 169. Nah ini ya. Jadi pasal 100 A, B, C, D, E. Cukup jelas E. Kemudian H, I, J ya. Yang dimaksud dengan tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat seperti judi, mabuk, pecandu narkotika, dan zina. Jadi saudara sekalian, pasal ini tidak limitatif ya, mengatakan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma susila, norma adat, dan norma agama. Seperti ya, judi, mabuk, pecandu narkotika, dan zina. Nah saudara sekalian, kemudian kita mengajukan pertanyaan ya, apakah Gibran Rakabuming pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika atau tidak? Sebagaimana ada beberapa orang yang kemudian mencurigai, melihat dari matanya dan lain sebagainya. Ya, ada yang mencurigai itu, karena itu perlu dilakukan tes kembali. Ada yang kemudian menginginkan pemeriksaan kejiwaannya karena berpikir bahwa dia ada masalah rohani, kemampuan rohani, dan kemudian yang paling penting adalah soal fufufafa yang jelas-jelas melakukan perbuatan tercelah. Pastilah itu bertentangan dengan norma agama, norma adat, dan norma susila. Artinya perbuatan yang dilakukan akun fufufafa itu pasti bertentangan dengan pasal 169J Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Saya bicara teorinya sobat daerah sekalian, tidak bicara apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau bisa dilaksanakan atau tidak, it is not my business. Tetapi urusan saya adalah apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak. Ya, secara teoritis apakah justified atau tidak. Soal bisa dilaksanakan atau tidak itu soal politiknya. Tapi soal hukum tata negaranya soal seperti ini. Jadi secara teoritis sobat daerah sekalian, ketika seseorang mengikuti pemilu ya, dia memenuhi segala syarat yang ditetapkan oleh baik konstitusi maupun undang-undang. Tapi syarat konstitusi sudah diterjemahkan di undang-undang, jadi kita bisa merefer undang-undang pasal 169 itu saja. Nah, proses berpemilu kita tahu mulai dari pendaftaran sampai kemudian presiden dan wakil presiden tersebut dilantik. Dan itu memakan proses yang tidak mudah ya. Itu sampai kalau tidak salah pendaftaran pada bulan Oktober ya. Bayangkan pendaftaran setahun sebelumnya dan kemudian baru dilantik setahun berikutnya. Ketika didaftarkan pada bulan Oktober tersebut, kemudian sang calon dinyatakan memenuhi syarat. Oke, termasuk syarat bebas narkotika dan lain sebagainya, termasuk mampu secara rohani, termasuk juga perbuatan tercelah. Pertanyaannya adalah, setelah melalui proses berpemilu dinyatakan sebagai pemenang tanggal 20 Maret, kemudian digugat di MK dan di MK kemudian diputuskan tetap menang pada tanggal 22 April, lalu ditetapkan sebagai pemenang Pilpres pada tanggal 24 April oleh KPU, menjadi sebuah pertanyaan, apakah kemudian otomatis yang bersangkutan harus dilantik? Nah, kalau kita bicara mengenai pemenuhan persyaratan, harus dilantik, tetapi kalau di tengah jalan kemudian setelah adanya prosesi berpemilu tersebut ditemukan hal-hal yang tidak membuat calon ini tidak lagi eligible untuk dilantik, maka sesungguhnya bisa dipermasalahkan, ya kan? Siapa yang bisa mempermasalahkannya? Nah, di sini ada loopholes-nya. Sebenarnya barangkali bisa dengan gugatan kembali kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau seandainya Mahkamah Konstitusi mau menerima gugatan ini. Atau diselesaikan secara politik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki kewenangan untuk melantik. Alasannya adalah Gibran Rakabuming Raka tidak mampu secara jasmani dan rohani, atau melakukan penyalahgunaan narkotika, atau barangkali melakukan perbuatan tercela dengan akun fufufafa dan Formspring-nya. Itu jelas ya, paling tidak perbuatan tercela itu tidak bisa menghindar dari itu. Maka kemudian ada kesempatan untuk tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini soal tata negara ya. Tadi saya berpendapat misalnya kalau Gibran tidak dilantik itu soal ekstra konstitusional. Itu soal ekstra konstitusional itu kalau segala persyaratan tetap dia penuhi ya.
itu sobat era sekalian seperti calon astronot. Calon astronot itu ya kita tahu bahwa seseorang waktu ada seleksi, ada orang Indonesia yang dijadikan calon astronot. Dia akan berangkat sepanjang eligible, sepanjang masih memenuhi syarat walaupun sudah lolos seleksi. It doesn't mean setelah lolos seleksi kemudian pasti berangkat. Karena harus tetap fit and proper. Jadi kalau misalnya dia tidak fit dan tidak proper setelah proses kelulusannya, tetap dia tidak bisa diberangkatkan. Nah, seperti itulah yang pernah terjadi misalnya. Walaupun akhirnya orang Indonesia tidak menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi astronot karena ada kecelakaan Challenger long time ago. Jadi saudara sekalian, dengan pasal melakukan perbuatan tercela ini, maka sesungguhnya Gibran Raka Buming Raka tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Pemilu pasal 169 terutama huruf J. Sehingga cukup alasan dia untuk tidak dilantik. Nah, masalahnya adalah bagaimana menentukan apakah dia melakukan perbuatan tercela atau tidak? Menurut saya ada dua jalan. Jalan hukum ke Mahkamah Konstitusi karena ini ada kekosongan hukum, ya, atau jalan politik KPU yang menyatakannya bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat dengan pemeriksaan atau Bawaslu misalnya, atau jalan lainnya, ya. Karena pada dasarnya atau jalan politik, ya. Jadi saya ungkapkan tiga jalan atau ya, satu jalan semi hukum, ya, yaitu melalui Bawaslu lagi, ya, diadukan ke Bawaslu bahwa yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat setelah menunggu pelantikan, atau dibawa kepada KPU, ya, tetapi saya meragukan KPU memiliki keberanian, ya, atau dibawa ke MPR jalan politik, ya. Kalau KPU jalan administrasi, kemudian jalan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini adalah loopholes, ya, karena orang kan tidak menduga bahwa presiden terpilih itu jedanya lama dan kemudian di tengah jalan ada masalah. Ya, let's say misalnya kalau presidennya tiba-tiba pindah warga negara atau presidennya korupsi dan lain sebagainya, kan tetap saja dia kemudian tidak bisa dilantik walaupun dia sudah dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU. Jadi, sobat era sekalian, dalam konteks ini kita harus pahami bahwa memang ada celah untuk menjadikan dia tidak bisa dilantik, ya. Sekali lagi, cuma jalannya itu saya kasih 4 alternatif. Jalan administratif melalui KPU, jalan semi hukum, ya, melalui Bawaslu, jalan politik melalui MPR, dan jalan hukum penuh melalui Mahkamah Konstitusi atau pengadilan di lingkup MA. Tapi kalau di lingkup MA barangkali akan problematik ke Mahkamah Konstitusi. Nah, sobat sekalian, saya tidak mengatakan apakah ini bisa dijalankan atau tidak, tetapi itu teorinya yang kemudian saya renungkan. Kalau jalan administratif, apakah KPU punya keberanian? Jalan semi hukum, apakah Bawaslu punya keberanian? Ya, secara mereka didikte terus-menerus. Jalan politik oleh MPR barangkali ada bisa dilakukan, atau jalan hukum oleh Mahkamah Konstitusi juga bisa dilakukan. Jadi dua jalan ini lebih punya probabilitas, ya, punya posibilitas dibandingkan jalan administratif KPU dan jalan semi hukum Bawaslu. Itu saudara sekalian, ya, untuk melihat polemik atau perdebatan mengenai undang-undang pemilu yang saya sendiri sebenarnya awalnya berpikir, wah, dia tidak bisa digagalkan pelantikannya kecuali dilantik dulu kemudian baru diberhentikan dengan pasal impeachment. Tetapi setelah saya menelaah pasal 169 dan mengaitkannya dengan kondisi sebelum dilantik, maka saya membagi dua. Presiden bisa digagalkan pelantikannya atau wakil presiden kalau dia tidak lagi memenuhi syarat sebelum dilantik, dan bisa di-impeach kalau dia tidak memenuhi syarat setelah dilantik. Nah, kalau setelah dilantik itu syaratnya ya tentu syarat konstitusional saja. Tapi syarat konstitusional itu jangan lupa terdiri dari 3 kelompok dan itu berat, yaitu satu, maksudnya dan itu sebenarnya variannya banyak. Satu, melakukan pelanggaran hukum berat, ya, seperti suap, korupsi, pengkhianatan negara dan tindak pidana berat lainnya. Kedua, melakukan perbuatan tercela, dan ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Dan syarat untuk menjadi wakil presiden, presiden dan wakil presiden itu adalah
syarat yang terkait dengan warga negara, tidak pernah menjadi warga negara lain karena kehendaknya sendiri, mampu secara jasmani dan rohani, dan kemudian untuk menjadi presiden dan wakil presiden, dan kemudian tidak pernah mengkhianati negara. Dan sobat era sekalian, untuk kasus Gibran ini kita belum masuk proses impeachment karena belum dilantik, tapi bisa masuk proses sebelum dia dilantik, yang dimana pasal 169 mengatakan harus memenuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam pasal tersebut, ya, mulai dari syarat huruf A sampai kemudian syarat huruf di sini sampai huruf ST, sampai huruf T, ya, huruf A sampai huruf T. Dan yang kita tunjuk adalah persyaratan huruf E dan terutama huruf J. Begitu saudara sekalian. Refli Harun, mengapa fokusnya ke Gibran semata? Ya, memang Gibran tidak layak dilantik, tapi semestinya kan capres cawapres kan satu paket. Apakah hal ini tidak double standard? Eddie Mike Fly, ya, terlepas kita tidak suka dengan cara kemenangan Prabowo Gibran, tetapi segala upaya yang terkait dengan upaya untuk membatalkan kemenangan Prabowo Gibran itu sudah dilakukan, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi sebagai kesempatan terakhir, dan Mahkamah Konstitusi tidak memenangkan kita. Jadi itu case close, oke? Yang saya katakan ini adalah sebuah fenomena yang terjadi pasca putusan MK, di mana ada perubahan kondisi terhadap calon wakil presiden karena adanya Fufu-Fafa dan Form Spring. Karena itulah kemudian dia masuk kemungkinan perbuatan tercela, sehingga tidak lagi memenuhi syarat, tidak melakukan perbuatan tercela sebagaimana dikatakan huruf pasal 169 huruf E, ya. Nah, karena itulah kemudian sobat era sekalian, dan perbuatan tercela itu adalah tidak melanggar norma agama, norma susila, norma adat, seperti judi, mabuk-mabukan, zina, dan penyalahgunaan narkotika. Jadi apa yang dikatakan Fufu-Fafa itu jelas melanggar norma kesopanan, norma adat, norma agama, ya. Apalagi sampai ngomong kotor, mengakses video porno dan lain sebagainya. Jadi itu secara teoritisnya. Tapi kalau dalam prakteknya, ya misalnya tidak bisa di-impeach, ya itu soal politik, ya. Karena belum tentu juga ada keinginan untuk meng-impeachnya, gitu ya. Bukan, untuk tidak melantiknya, ya, bukan soal impeachmentnya.